Ini yang kita pakai cetakan kotak, cetakan yang dari besi tebel. Kayak gini, dia lebih tipis ya. Tuh. Nah, ini yang kita pakai cetakan Signora. Nah, dia lebih tebel ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat dapur Paris. Hari ini saya mau bikin makanan kesukaannya Diva. Diva seneng banget snack ini. Bisa satu toples dia makan sendiri. Saya mau bikin egg roll. Egg roll ini bahannya simple, cuma tantangannya memang kita harus mau panas di depan kompor. Karena memang proses masaknya kan di depan kompor terus. Nah, itu yang memang kadang bikin saya kalau mau bikin egg roll tuh agak sedikit males ya. Nah, tapi demi Diva dia pingin egg roll, jadi hari ini saya bikin. Nah, bahan-bahan yang saya gunakan: 150 gram tepung terigu protein rendah, 150 gram gula pasir, bisa dikurangi sesuai selera, bisa antara 130 sampai 150 gram ya. Ini saya pakai 150 gram, 4 butir telur, 100 gram mentega. Pakainya mentega ya, jadi nanti aromanya betul-betul enak kalau kita pakai mentega dan lembut, jangan diganti sama margarin. Kemudian 1 sendok makan susu bubuk, 1 sendok teh vanili bubuk, 1 sendok teh baking powder double acting. Harus baking powder double acting, jangan diganti ke baking powder biasa. 1 sendok teh emulsifier. Bahannya ini memang seperti kayak kita membuat cake. Bahan dan kekentalannya nanti ini juga sama ya. Nah, untuk cetakannya, nah kalau zaman dulu ya, ini cetakan yang biasa banyak di pasaran ya. Ini cetakan dulu saya waktu SMA kelas 2 di Mojokerto, saya sering pinjem cetakan ini sama teman saya namanya Rahma. Halo Rahma, dia juga subscribe di channel saya. Saya suka pinjem cetakan ini sama dia, minta resep sama ibunya. Tapi kalau zaman dulu itu semprong ya, sahabat dapur Paris, bukan yang egg roll lembut seperti ini, tapi semprong yang kriuk-kriuk itu. Tapi saya suka banget, dulu SMA saya bikin, dan boleh percaya boleh enggak, saya baru bikin lagi sekarang. Jadi setelah 27 tahun saya baru ketemu lagi sama cetakan kayak gini. Nah, ini ada cetakan seperti ini. Nah, sekarang sudah ada cetakan yang lebih baru lagi. Ini saya pakai punyanya Signora ya. Nah, ini cetakannya kayak gini. Nah, cetakannya kayak gini. Ini cetakan Signora ini, yang Signora yang biasa saya beli peralatan Signora ini juga lagi diskon, sahabat dapur Paris, harganya lagi murah memang tanpa kerdus. Nanti kalau sahabat dapur Paris ada yang mau bisa lihat nomor teleponnya di deskripsi video ini ya. Ini mumpung lagi diskon, biasanya harganya sekitar 300 sekian, ini harganya hanya sekitar 200 sekian. Sahabat dapur Paris bisa langsung order sama Mbak Yuni, nanti ada ya nomor teleponnya. Nah, ini memang tapi ada sedikit perbedaan. Kalau yang pakai cetakan ini nanti dia agak sedikit lebih tebal, kalau ini dia agak lebih tipis lagi. Nanti kita lihat perbedaannya seperti apa. Nah, yuk. Ini cetakannya. Sekarang kita mulai bikin adonan egg rollnya. Kita masukkan telurnya. Kita masukkan gulanya dan kita masukkan emulsifiernya. Kita kocok sampai kental berjejak dan kita sekalian lelehkan menteganya. Ini kental berjejaknya sama ya kalau kita bikin cake kayak biasanya ya, kalau kita bikin spong cake. Nah, ini sekarang terigu, baking powder, vanila, susu. Kita mulai campur ke adonannya sini. Persis kayak kita bikin spong cake ya.
Kita aduk balik bergantian antara tepung sama menteganya. Masukkan mentega. Masukkan lagi terigunya. Ayak dulu ya, biar tepung-tepungan yang masuk ini sudah betul-betul lembut. Halus, jadi tercampur rata di adonan. Menteganya masukkan semua. Ya, udah tercampur. Saya pindahkan ke sini ya, karena nanti kita mau bawa ke mana? Dekat kompor. Pindahkan ke wadah. Bisa dilihat ya, adonannya sama persis kayak kita bikin pancake. Jadi ini tipe yang nggak bisa bikin pakai apa? Teflon ya, kan ada beberapa yang bikin resep egg roll pakai teflon. Saya belum pernah nyoba karena setahu saya kalau resep egg roll tuh biasanya kental kayak gini ya. Kalau semprong, yang semprong zaman dulu yang kayak saya bilang itu malah dia agak sedikit encer adonannya. Nah, selesai. Sekarang adonannya sudah siap buat kita gulung. Nah, untuk penjepitnya waktu gulung saya pakai ini. Saya pakai tusuk sate 2, boleh tusuk sate. Ini saya tusuk sate yang banyak ya di pasar dijual, atau tusuk sate yang gede itu juga boleh. Cuma saya pakai yang agak kecil. Tusuk sate ini karet dijadikan satu. Buat ini buat bantu kita gulung ya. Nah, jadi nanti kayak gini nih. Masukin, kita gulung. Yuk kita lihat cara pembuatannya. Ini apinya saya pakai api yang kecil ya, api lilin yang di tengah ini. Nah, buat api ini, apinya juga dia nggak boleh terlalu besar biar nggak cepat gosong, tapi dia juga nggak boleh terlalu kecil. Karena kalau terlalu kecil nanti hasilnya nggak bisa memperul garing, malah kayak basah gitu ya. Nah, kita coba yang pakai cetakannya Signora dulu ya. Ini kalau mau punya saya ini, kalau satu lingkaran ini dia pakainya 2 sendok makan. Cuma kalau 2 sendok makan memang luas, tapi kalau begitu digulung hasilnya tinggi. Padahal saya nggak punya toples yang terlalu tinggi. Jadi ini saya pakai 1 sendok makan munjung aja ya. Taruh di tengah, kayak gini. Oh, jepit. Ah, udah jepit kayak gini. Nanti kita bolak-balik, nanti kita intip. Nah, untuk pemakaian pertama kali jangan dikasih margarin, tapi kita pakainya minyak kelapa ya, karena margarin itu mengandung garam, jadi dia malah cenderung bisa lengket kalau untuk bahan seperti ini. Ini kalau yang cetakan ini kita masukinnya sedikit aja. Tunggu beberapa saat.
Ini dia egg roll kita dengan menggunakan dua jenis cetakan. Nah, ini bisa dilihat ya sahabat dapur Paris untuk perbedaan ketebalannya. Ini yang kita pakai cetakan kotak, cetakan yang dari besi tebal. Kayak gini, dia lebih tipis ya. Tuh. Nah, ini yang kita pakai cetakan Signora. Nah, dia lebih tebal ya. Ini ya, tapi kalau untuk kerenyahannya sama aja. Jadi pakai cetakan Signora, walaupun dia tebal, dia tetap aja renyah. Ini yang kita coba ya, yang pakai cetakan kotak ya. Butternya, gurihnya kerasa ya, sama. Nih, lihat ya. Ampro juga dia ya, garing. Nah, ini yang pakai Signora. Sama aja, garing, renyah, masuk mulut dia langsung lumer. Nah, jadi mau pakai cetakan yang mana, ketebalan yang mana, semua tergantung selera. Kalau di rumah saya rata-rata pada suka yang tebal seperti ini. Katanya kalau orang Jawa bilang tuh digigitnya marem, puas gitu loh, tebel soalnya ya. Nah, waktu kita gulung kondisi panas dia memang masih agak sedikit lembek, tapi kalau sudah semakin dingin dia akan semakin mengeras, dia akan semakin set, semakin renyah. Nah, kalau sudah seperti itu harus langsung dimasukkan ke dalam toples rapat, karena kalau terlalu lama di suhu ruang, kalau terlalu lama di luar nanti dia cepat melempemnya. Kita masukkan ya. Nah, ini bisa jadi salah satu varian kue lebaran nanti. Demikian sahabat dapur Paris vlog saya hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Kali ini saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Salam hormat saya sedalam-dalamnya dan setulus-tulusnya untuk para medis yang telah berjuang di garis terdepan untuk melawan COVID-19. Semoga seluruh tenaga medis di Indonesia dalam keadaan sehat, dan terima kasih sudah menjadi pahlawan kami dalam kondisi pandemi COVID-19. Untuk para medis yang sudah meninggal, saya mengucapkan turut berduka cita. Semoga amal ibadah semua para medis yang telah berjuang membantu masyarakat yang terkena COVID-19 diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.